Please. Reading to our teacher. Good day, Miss Kitty. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Sit down, please. Thank you, Miss. Oke, sebelum belajar hari ini, sebelum kita belajar kita mau berdoa dulu. Silakan yang berdoa. Enggak tolong yang pusing. Kita siap. Oke, siap belajar hari ini? Siap, Miss. Siap belajar hari ini? Siap, Miss. Ya, hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Kalau bisa lihat di depan, yaitu materi metode pengumpulan data. Sebelum ini kita sudah belajar tentang perbedaan data dan informasi. Ada yang bisa rangkum? Ada yang bisa simpulkan perbedaan data dan informasi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Apa perbedaannya? Apa bedanya data sama informasi? Data adalah fakta mentah. Minggu lalu bilang ibaratnya kayak apa? Kayak beras dia bisa dikonsumsi belum? Bisa, tapi tidak dianjurkan. Sama dengan fakta. Fakta itu sama kayak ibaratkan dengan beras tadi. Dia udah bisa dibagikan kepada orang lain, tapi masih bersifat umum, belum ada penjelasan. Sedangkan kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah. Tapi informasi tidak akan ada data kalau datanya belum dikumpulkan. Diulang, informasi tidak akan ada kalau datanya belum dikumpulkan. Maka kita harus belajar metode pengumpulan data. Data depan. Nah, apa itu data? Nih, diulang lagi. Data itu adalah kumpulan fakta, angka atau informasi mentah yang belum diolah. Nih, garis bawah yang ibu, yang warna merah, belum diolah dalam konteks informatika. Dalam informatika, data merupakan bahan dasar. Jadi kalau nggak ada data, tadi ibu bilang nggak ada apa? Nggak ada informasi yang akan diproses menjadi informasi yang bermakna. Data itu masih bersifat umum, tapi informasi itu tidak ada kalau tidak ada fakta. Oke, contoh data meliputi angka, nilai ujian, jumlah siswa, teks, gambar, ini diagram lingkaran, diagram garis, dan file digital lainnya. Data dapat disimpan, diproses, dan dianalisis menggunakan komputer untuk menghasilkan informasi yang berbeda. Oke, seperti yang akan kita lakukan hari ini, kita akan buat data. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengapa data harus dikumpulkan. Data ke depan. Yang pertama itu tujuan pengumpulan data adalah supaya memahami fenomena atau kejadian. Jadi kamu bisa memahami suatu kejadian. Lalu yang kedua untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga supaya kamu tahu akar permasalahannya apa. Nah, pengumpulan data yang baik memungkinkan kita menganalisis masalah, mengevaluasi masalah secara akurat. Akurat artinya resmi atau kata saya, mengidentifikasi pola dan tren serta mengembangkan solusi yang ada buktinya dalam bidang informatika. Oke, apa aja teknik pengumpulan data? Yang pertama ada observasi. Observasi itu artinya diamati. Cara mengumpulkan data yang pertama itu adalah pengamatan. Metode pengumpulan data yang mengamati secara langsung objek, kejadian atau perilaku yang diikuti tanpa intervensi atau tanpa pihak ketiga. Artinya, kalau kamu mau dapat data, kamu harus turun langsung ke lapangan. Kamu harus lihat langsung. Gak boleh pakai perantara. Pilihannya apa? Datanya lebih akurat, objektif, karena kan tadi tidak ada campur orang lain. Terus pengamatannya langsung. Cuman kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama. Ada tidak semua data dapat diamati. Oke, yang pertama apa? Ada observasi atau pengamatan. Apa kelebihannya? Datanya lebih akurat, lebih objektif, dan karena diamati secara langsung. Tapi kekurangannya apa? Biasanya membutuhkan waktu yang lama. Gimana kalau datanya itu, data yang mau diamati itu tempatnya jauh? Berarti harus
eksplorasi sama yang wawancara. Tapi ini efektif juga. Efektifnya di mana? Bisa menjangkau responden yang banyak. Oke, di sini nggak ada. Tapi angket itu ada dua, angket yang terbuka dan angket yang tertutup. Angket yang terbuka itu, ada yang tahu contohnya angket yang terbuka gimana? Angket terbuka itu kamu waktu kamu dikasih daftar pertanyaan, kamu bisa tulis identitasmu di sana, bisa tulis namamu dengan jelas. Sedangkan kalau angket yang tertutup biasanya nama responden, identitas responden dirahasiakan atau tidak perlu tulis nama. Bedanya angket terbuka tadi gimana? Boleh tulis identitas, jadi kita bisa tahu siapa ini jawaban siapa. Sedangkan kalau angket yang tertutup, identitas responden dirahasiakan, kita nggak tahu jawaban siapa. Ya. Oke, yang terakhir metode studi dokumentasi. Dari sini kita udah dapat gambaran. Ini adalah metode pengumpulan data yang mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau arsip yang sudah ada baik dalam bentuk cetak maupun digital. Artinya sudah ada buktinya bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk laporan. Kelebihannya data tersedia, hemat waktu dan biaya, karena nggak harus pergi, nggak kayak wawancara tadi. Oke, terus kekurangannya data mungkin tidak lengkap atau sudah usang. Bisa jadi datanya itu udah 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Oke, ibu mau tanya dulu, ada berapa teknik pengumpulan data? Ada berapa? Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati secara langsung. Oke, yang kedua wawancara itu gimana? Apa? Bertanya secara langsung atau enggak. Yang ketiga kuesioner atau angket. Angket ada berapa tadi Bu bilang? 2. Ada angket terbuka dan angket tertutup. Dan terakhir studi dokumentasi, yaitu mengandalkan foto, video, atau mungkin dokumen-dokumen dalam bentuk laporan. Oke, setelah ini kita akan membuat satu data. Silakan kamu buat satu data. Tadi sudah ya, data itu berarti fakta yang masih mentah. Dia main dulu baru bermakna. Diolah dulu menjadi informasi baru bermakna dan orang bisa mengerti yang gampang. Sekarang buka Microsoft Excel-nya. Kita akan coba analisis data. Kita akan ubah menjadi informasi. Sekarang buka Microsoft Excel-nya. Pause.
Oke, Selvi, informasi apa yang kamu dapat dari data yang sudah kamu buat? Statistiknya. Oke, silakan baca. Minimum PTN 2, minimum PTS 93, maksimum PTN 17, maksimum PTS 380, rata-rata PTN 6, rata-rata PTS 204, median PTN 5, dan median PTS 203. Oke, tepuk tangan untuk Selvi. Nah, untuk yang lain yang data dan informasinya sudah selesai, silahkan nanti kirimkan ke email ibu yang sudah kamu kerjakan. Bisa? Bisa, Bu.